Shalom adik-adik. Shalom. Puji Bapak Yahweh, kita bertemu kembali di ibadah Sabat ini. Sebelum kita memuji menyembah Bapak Yahweh, Kak Putri akan memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, kita semuanya mau berdoa, semuanya sikap berdoa yuk, angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah Bapak Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Kau telah mengumpulkan kami semua hari ini dengan keadaan yang baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami mau ibadah, Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan lancar. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya kita sudah siap memuji Bapak Yahweh. Semuanya semangat? Semangat. Kita semangat. Semuanya ayo kita bangkit berdiri. Yuk, sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus dipuji. Puji Yesus, puji Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Yesus dipuji. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita telah memuji Bapak Yahweh. Sekarang kita menyembah Bapak. Siapkan hati dan pikiran kita. Angkat tangannya, tutup matanya. Kita menyembah Bapak Yahweh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Yahweh tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Yahweh yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Sahabat Shalom, adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Kalina percaya pasti semua sehat adanya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sharing firman. Kita berdoa dulu ya. Semua angkat tangannya, tutup matanya. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah penyertaan-Mu ada di dalam kami, baik hamba yang ingin menyampaikan firman maupun adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, minggu ini sekarang kita udah masuk ke dalam tokoh Salomo ya. Kakak Vika dan Kakak Aldi kemarin udah cerita ya tentang Raja Salomo. Adik-adik udah pasti tahu ya siapa Raja Salomo itu. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Jadi Daud kan udah nggak ada nih, udah meninggal ya kan. Jadi tahtanya turun ke Salomo, ke anaknya ya. Nah, kalau Daud itu kan terkenalnya dia raja atas peperangan ya. Jadi dia berhasil mengalahkan Goliat. Terus kalau misalkan ada perang di Israel, kalau Daud yang pimpin tuh pasti perangnya tuh pasti menang gitu ya, adik-adik. Nah, kalau Salomo ini dia terkenalnya sebagai raja yang kaya raya. Jadi Raja Salomo ini kaya banget. Dia terkenal dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah nih. Kalau di sini adik-adik bisa baca nanti di kitab suci Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 9 ya. Cuma karena Kak Kalina ada bukunya, jadi Kak Kalina bacanya dari buku ya. Gitu ya. Jadi adik-adik dia tuh adalah raja yang terkaya pada zamannya. Tidak ada orang yang dapat menyaingi Salomo dalam hal kekayaan dan hikmat gitu ya. Jadi si Raja Daud ini adik-adik udah tahu kan ya kalau Daud ini adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Itu pun juga turun ke anaknya Salomo. Jadi mereka ini adalah keluarga yang sangat takut akan Tuhan gitu. Jadi sangat menuruti sekali perintah Bapa gitu ya. Nah, adik-adik udah tahu belum apa arti dari Salomo? Nah, arti dari nama Salomo sendiri itu adalah penuh kedamaian ya, sama seperti pemerintahannya. Jadi ketika pemerintahan udah di dalam pemerintahan Raja Salomo itu udah nggak ada lagi peperangan gitu ya adik-adik. Jadi perang-perang tuh udah nggak ada lagi di masa pemerintahannya si Raja Salomo. Nah, karena Raja Salomo ini terkenal dengan hikmatnya, jadi banyak orang-orang yang datang untuk mendengar perkataannya dia gitu. Istilahnya tuh kalau di sini tuh jadi tempat curhat gitu. Jadi si Salomo nih karena dia kan hikmat dan kebijaksanaan ada di dalamnya gitu. Jadi banyak orang-orang yang datang kepada dia untuk meminta nasihat gitu. Nah, penduduk Yerusalem tuh bangga banget adik-adik sama di dalam pemerintahannya si Raja Salomo ini, karena kota mereka semakin lama semakin indah, terus damai karena udah nggak ada lagi peperangan kan gitu. Nah, terus mereka juga jadi semakin semangat untuk berdoa karena mereka sudah mempunyai bait suci yang dibangun selama 20 tahun. Bayangin ya adik-adik, itu lama ya, 20 tahun gitu. Jadi mereka seneng banget, mereka ada tempat untuk berdoa kepada Tuhan gitu. Karena rajanya takut akan Tuhan, jadi pasti bawah-bawahnya tuh pasti rakyatnya semua yang mengikuti dia tuh akan sama gitu ya adik-adik, karena rajanya tuh takut akan Tuhan, jadi sehingga rakyatnya juga takut akan Tuhan gitu. Nah, jadi istananya ini banyak kalau di sini tuh gini adik-adik, mungkin istananya si Salomo nih banyak dijadikan tempat berkunjung orang-orang gitu, karena saking indahnya, saking bagusnya gitu. Jadi banyak orang-orang yang ingin melihat istananya si Salomo ya. Di sini tuh istananya tuh banyak banget pohon-pohon yang mahal harganya, terus juga binatang-binatang dan burung-burung yang dikirim dari luar negeri ya. Bayangin tuh ya,
maklum lah ya, kan si Salomo kan orang kaya ya, kaya ini dia tuh udah duitnya tuh udah tidak berseri gitu. Terus istananya juga banyak emas-emas di dalamnya, jadi semua lantainya, bangkunya, semuanya itu terbuat dari emas gitu. Nah, karena istananya si Salomo ini bagus banget ya adik-adik, jadi sampai ada kerajaan lain yang dipimpin oleh seorang ratu. Nama ratunya itu adalah Ratu Sheba. Nah, jadi dia nih tertarik nih, dia baru dengar kata orang-orang nih, si Raja Salomo nih sangat kaya, istananya bagus banget, dan juga dia penuh akan hikmat dan kebijaksanaan gitu. Jadi si Ratu Sheba nih penasaran gitu, dia pengen lihat apa bener kata orang-orang di sini dia orangnya kayak gitu. Akhirnya dia tertarik untuk mengunjungi kerajaan Salomo. Nah, karena si Salomo ini kan dia kan adalah raja yang kaya kan, dia terkenal akan kekayaannya. Jadi si Ratu Sheba nih nggak mau gitu datang ke sana dengan tangan kosong. Jadi dia pengen show juga gitu. Jadi nggak mungkin lah, masa saya mau ngunjungin kerajaan yang sangat kaya, saya cuma biasa-biasa aja gitu, kata si Ratu Sheba. Jadi kalau di sini ya adik-adik kayak misalkan ke rumah temennya, jadi temennya tuh misalkan rumahnya bagus gitu ya kan, kita kan nggak mungkin cuma pakai baju biasa aja ya kan, pasti kita pakai pakaian yang rapi, yang bagus dipandang gitu, sama yang kayak dipikirin oleh si Ratu Sheba ini. Jadi dia akhirnya menyiapkan hadiah-hadiah dan emas untuk Salomo, untuk mempersembahkan untuk si Salomo ini gitu. Jadi dia emas tuh dijadiin hadiah sama dia adik-adik ya. Luar biasa banget nggak tuh kerajaan. Nah, saat di perjalanan Ratu Sheba ke kerajaannya Salomo, si Ratu Sheba nih melihat ada satu gedung, itu tuh bagus banget. Jadi menurut dia, kok ini gedung bagus banget gitu daripada kerajaannya si Salomo sendiri gitu. Itu apa? Dia bertanya ke pengawalnya. Lalu pengawalnya bilang, itu adalah bait Elohim, bait bangsa Israel, tempat Raja Salomo berdoa kepada Tuhannya gitu. Jadi si Ratu Sheba nih terpukau banget melihat gedung itu ya adik-adik, melihat bait Elohim gitu. Jadi memang bait Elohim ini kan sudah direncanakan ya adik-adik, dibangun oleh Raja Daud gitu. Jadi memang dibikin sebagus mungkin gitu, jadi sesempurna mungkin dibikin gitu, supaya orang-orang semangat untuk berdoa kepada Tuhan gitu. Kemudian tibalah mereka di istana Raja Salomo. Raja menyambut Ratu Sheba dengan senang. Ratu Sheba kagum setiap melihat ruangan istana, barang-barang yang diukir seperti meja, kursi, dan lemari, dan diatur dengan baik. Banyak hiasan yang tergantung pada dinding-dinding istana. Ada yang terbuat dari emas, dari gading gajah, dari kayu-kayu yang tahan lama dan mahal gitu ya. Jadi Ratu Sheba nih udah sampai nih adik-adik di kerajaannya Salomo, dan dia terpukau banget atas segala isinya gitu ya. Nah, terus lalu Raja Salomo dan Ratu Sheba ingin makan malam bersama. Nah, jadi si Ratu Sheba ini saat di kerajaannya dia sudah menyiapkan, karena kan dia tahu nih kalau Raja Salomo itu terkenal dengan, selain terkenal dengan kekayaannya, juga dia terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya ya kan. Jadi Ratu Sheba sengaja menyiapkan pertanyaan yang sulit gitu. Jadi ini pertanyaan yang bahkan orang-orang tidak bisa menjawab gitu. Nah, tapi pada saat pertanyaan ini ditanyakan oleh Raja Salomo bisa menjawab dengan baik. Lalu maka tambah terpukaulah si Ratu Sheba ini sama Raja Salomo ya. Itu tidak terlepas dari apa adik-adik? Tidak terlepas dari kuasa Tuhan ya kan? Karena Raja Salomo ini kan selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa, selalu dekat sama Tuhan. Jadi ya Tuhan memberikan hikmat gitu sama si Salomo. Jadi apa yang keluar dari kata-kata dari mulutnya si Salomo ini itu karena Tuhan gitu ya adik-adik.
gitu. Akhirnya Ratu Sheba puas. Ia berkata kepada Salomo, "Benarlah apa yang telah kudengar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang ada padamu itu. Dulu aku tidak percaya akan hal itu, sampai aku datang ke sini untuk melihatnya," gitu. Jadi dia nggak percaya gitu. Masa sih ada raja yang maksudnya yang pinter gitu ya, yang penuh akan hikmat, karena di sana itu masih hal tabu ya adik-adik, maksudnya itu jarang sekali ditemukan gitu. Tapi kok bisa Raja Salomo gitu. Akhirnya dia percaya juga karena dia sudah melihat sendiri ya karakternya si Raja Salomo ini gitu. Akhirnya kata Ratu Sheba lagi, "Apa yang aku lihat dan dengar hari ini jauh lebih indah dari apa yang diberitahukan kepadaku." Luar biasa ya adik-adik. Terus kata Ratu Sheba, "Terpujilah Tuhan, Tuhanmu yang mengasihi bangsa Israel. Terpujilah Tuhan yang telah memilih dan mengangkat engkau menjadi raja yang adil dan benar." Tuh ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya Ratu Sheba jadi ikut memuji Tuhan ya kan? Dia jadi ikut menyembah Tuhan gitu karena melihat si Raja Salomo ini gitu. Sesudah itu Ratu Sheba memberi perintah kepada pelayan-pelayannya untuk menyiapkan hadiah-hadiah bagi raja. Sekarang Raja Salomo menjadi heran sekali. Belum pernah ia didatangi oleh seorang tamu yang membawa hadiah sebanyak itu. 4.000 kilo emas dan rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Seperti yang aku kasih tahu tadi ya, kalau si Ratu Sheba ini nggak mau pergi ke mampir ke kerajaannya Salomo dengan tangan kosong gitu. Jadi dia bawa banyak sekali hadiah sehingga membuat si Raja Salomo ini terheran-heran gitu, karena baru pertama kali ada tamu yang datang ke tempat dia bawa hadiah sebanyak itu gitu ya. Nah, itu berkat yang sebesar itu datang karena Tuhan sudah menjanjikannya dan karena Salomo tetap mengasihi dan menghormati Tuhan gitu ya. Itu semua tidak terlepas dari Tuhan Yesus ya, yang mengasihi Salomo gitu. Jadi Tuhan memberikan janji untuk pemerintahannya Salomo, untuk si Raja Salomo gitu ya, karena Salomo ini juga setia sama Tuhan. Dia datang terus dan berdoa terus sama Tuhan gitu ya. Jadi untuk dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Kita tidak boleh jemu-jemu gitu, karena kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan gitu ya. Kita harus berdoa sama Tuhan gitu supaya Tuhan tetap menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita ya adik-adik ya. Sampai situ dulu firman yang Kak Kalina bawain, supaya biarlah firman ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Salomo. Biarlah apapun yang baik dari karakter Salomo bisa kami ikuti dan kami jalankan untuk kehidupan kami sehari-hari, supaya penyertaan-Mu sama seperti Engkau menyertai Salomo. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Hamasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka Wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda
menggoda